Alright, welcome back again Sobat Fokuser di channel Fokusin Bola. Nah, seperti biasa hari ini gue mau ngasih tahu tentang berita bola terupdate di hari ini. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa ya, untuk Sobat Fokuser yang belum subscribe bisa tekan tombol merah di bawah ya. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya untuk tahu berita bola terupdate hanya di channel Fokusin Bola. Oke, langsung aja kita ke berita pertama di segmen Beritain Bola. Oke, di berita pertama, manajer Manchester City Pep Guardiola berharap kesepakatan untuk Grealish selesai tepat waktu untuk Community Shield pada 7 Agustus. Juara Liga Premier City bagaimanapun telah memulai negosiasi dengan Villa untuk playmaker, dan keputusan tentang apakah kesepakatan untuk Grealish dapat dicapai diharapkan akan dibuat dalam beberapa hari. Dalam 26 penampilan Liga musim lalu, Grealish mencetak 6 gol dan 10 assist. Kedatangannya di Etihad bisa membuat Bernardo Silva keluar dari klub 4 tahun setelah bergabung dari Monaco. Tawaran awal diperkirakan akan dimulai sekitar 75 juta pound sterling, tapi harganya bisa naik untuk menjadikan pemain termahal dalam sejarah sepak bola Inggris. Villa ingin mempertahankan kapten mereka dan diharapkan menawarkan kontrak baru senilai 150 ribu pound sterling per minggu. Harry Kane juga masuk dalam daftar target Manchester City, tetapi pembicaraan dengan Spurs tidak berjalan sesuai dengan rencana. Menurut kalian, apakah Jack Grealish bisa membantu City untuk menjadi juara Champions League? Kasih tahu di kolom komentar ya guys. Oke, di berita kedua, agen Paul Pogba Mino Raiola telah menawarkan gelandang Manchester United dan Prancis ke Liverpool. Dengan kepergian Georginio Wijnaldum ke PSG, Liverpool sedang menjajaki pasar untuk mencari gelandang baru, dan pelatih Jurgen Klopp melihat dari dekat kekuatan lawan. Menurut informasi kami, dalam daftar pendeknya kami menemukan khususnya Eduardo Camavinga dan Houssem Aouar. Dan nama orang Prancis ketiga baru-baru ini disebut. Di balik layar menurut sumber kami, nama Paul Pogba memang telah disebutkan di belakang layar di pihak Liverpool. Dan itu adalah Mino Raiola, agen orang Prancis yang bertanggung jawab untuk melakukannya. Upaya yang berani karena Liverpool dan Manchester United bukanlah klub yang benar-benar bersahabat. Wah, bakal ribut banget sih kalau Pogba berseragam Liverpool. Apalagi kita tahu MU sama Liverpool kan rival hebat. Menurut kalian gimana, gengs? Oke, di berita ketiga, West Ham sedang mempersiapkan tawaran 20 juta pound sterling untuk Kurt Zouma yang dikatakan lebih suka pindah ke London daripada digunakan sebagai pengganti dalam kesepakatan dengan Sevilla untuk sesama bek Prancis Jules Koundé. Zouma telah dikaitkan dengan kepindahan dari Stamford Bridge saat Chelsea mengejar bek tengah Sevilla dan Prancis Koundé menjelang musim baru. The Hammers siap untuk membuat tawaran pembukaan, tetapi kemungkinan akan dibawa penilaian Chelsea. Chelsea mengontrak Zouma dari klub Prancis Saint-Étienne dengan harga sekitar 12 juta pound sterling pada Januari 2014. Sejak saat itu, dia telah memainkan 150 pertandingan untuk klub, tetapi juga dipinjamkan ke Stoke City dan Everton. Dalam kurun waktu tersebut, Zouma telah memenangkan 2 gelar Premier League, Piala Liga, dan Liga Champions. Setelah menjadi starter reguler sebagai bek tengah di bawah asuhan Frank Lampard pada paruh pertama musim lalu, ia tidak lagi disukai ketika Thomas Tuchel mengambil alih pada Januari. Oke, di berita selanjutnya, Sevilla menginginkan kesepakatan senilai hampir 80 juta euro atau 68 juta pound sterling jika mereka ingin menjual Koundé. Mantan klub pemain internasional Prancis Bordeaux juga menegosiasikan klausul penjualan 20% ketika mereka menjualnya ke tim Spanyol pada 2019. Koundé terbuka untuk menerima tantangan baru di Inggris, tetapi transfer hanya akan disetujui jika persyaratannya tepat untuk klubnya saat ini. Biaya besar akan diminta karena Bordeaux memasukkan klausul penjualan 20% saat melepas Koundé pada 2019, yang berarti bahwa dana harus dikirim ke Prancis jika kesepakatan tercapai. Oke, di berita selanjutnya, kiper Manchester City berusia 27 tahun Brazil, Ederson akan diberikan perpanjangan kontrak selama 3 tahun. Penjaga gawang Brazil itu mendapatkan kontrak baru pada Mei 2018 di akhir musim pertamanya di Stadion Etihad sebagai pengakuan atas kontribusinya pada gelar Liga Premier pertama di bawah pemerintahan Pep Guardiola. Itu menempatkan dia ke dalam kontrak 7 tahun yang berlangsung hingga 2025. Tetapi pembicaraan baru sudah direncanakan dan diharapkan dia akan menandatangani kontrak. Selain memperkuat skuad melalui pemain baru musim panas ini, tokoh senior City juga menjadikan target mereka untuk menegosiasikan kembali kesepakatan beberapa pemain tim utama yang penting. Ederson memang udah mantep banget sih guys buat City. Di berita selanjutnya, mantan bos Arsenal Arsene Wenger telah dikaitkan dengan pekerjaan Swiss yang kosong. Pria Perancis itu tidak bekerja di manajemen sejak 22 tahun masa jabatnya di The Gunners berakhir pada 2018. Pelatih asal Perancis itu belum menduduki jabatan manajerial sejak hengkang dari The Gunners pada tahun 2018. Namun, ia belum resmi pensiun. Menurut outlet Swiss Blick, Wenger adalah salah satu dari beberapa kandidat untuk mengambil alih tim nasional Swiss.
Wenger, yang saat ini bekerja sebagai kepala pengembangan sepak bola global FIFA, sebelumnya telah dihubungi tentang peran tersebut pada 1995. Namun, Federasi Swiss tidak dapat menyetujui persyaratan dengan manajer sepak bola dan kesepakatan tidak pernah tercapai. Oke, di berita selanjutnya, bek Atletico Madrid dan Inggris Kieran Trippier mengharapkan kepindahannya ke MU berlangsung hingga akhir jendela transfer. United memprioritaskan penandatanganan Jadon Sancho dan Rafael Varane dan sekarang telah menempatkan penekanan pada pengeluaran untuk mengamankan lebih banyak yang masuk. Trippier telah memasuki tahun terakhir kontraknya di Atletico Madrid dan ingin bergabung dengan klub masa kecilnya, United, setelah mengatur agar keluarganya pindah ke Manchester. Anggota keluarga Trippier dipahami telah berbicara dengan percaya diri tentang kemungkinan penandatanganan internasional Inggris untuk United. Klub Liga Primer lainnya juga tertarik. Ada spekulasi bahwa Atletico bisa melebihi harga Trippier, tetapi United berhasil menegosiasi biaya yang lebih rendah untuk Sancho dan Varane, dan Atletico, yang utangnya mencapai 1 miliar pound sterling, akan mendapatkan tekanan untuk mendapatkan bayaran. Udah ada wan bisakah? Buat apa lagi ya Trippier? Oke, di berita selanjutnya, AC Milan telah menjadikan pemain sayap Chelsea berusia 20-an tahun dari Maroko, Hakim Ziyech, sebagai target utama mereka saat mereka ingin meningkatkan opsi menyerang mereka. Hakim Ziyech adalah pilihan pertama bagi Milan yang telah mengidentifikasi dia sebagai bala bantuan yang tepat untuk membuat departemen menyerang membuat lompatan dalam kualitas. Masalahnya, terutama bersifat ekonomi. Milan saat ini sedang mengevaluasi cangkok baru dengan status pinjaman dengan hak penebusan, sebuah formula yang sejauh ini hanya menemukan pintu tertutup. Oke, di berita terakhir, Torino telah mengajukan tawaran perpanjangan kontrak sangat besar untuk striker Italia Andrea Belotti ketika mereka mencoba untuk menangkis minat dari Roma dan Arsenal asuhan Jose Mourinho. Belotti telah menghabiskan 6 tahun terakhir karirnya di Torino, tetapi kontraknya saat ini akan berakhir pada tahun 2022 dan sejumlah klub top di seluruh Eropa diperkirakan tertarik untuk membawanya ke buku mereka. Telah dilaporkan bahwa Torino ingin mengikat Belotti hingga 2026 dengan kesepakatan senilai 3,4 juta pound sterling per tahun. Tapi masih belum jelas apakah dia akan bersedia berkomitmen untuk tinggal jangka panjang di Stadio Olimpico Grande. Menurut Mr. Fokusin sih, kalau Belotti mau juara, dia harus coba pindah ke klub lain sih. Kalau menurut kalian, Belotti harusnya kemana nih? Oke, sekian aja ya beritaan bola hari ini. Mari kita berdiskusi di kolom komen tentang beritaan hari ini. Dan jangan lupa juga nih untuk subscribe ke channel Fokusin Bola. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya untuk tahu berita terupdate mengenai dunia bola dong tentunya. Gua Mr. Fokusin pamit undur diri dulu. See you and bye-bye.